Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah. Di tengah perkembangan zaman, tantangan dalam mendidik anak semakin besar. Anak-anak tumbuh di era digital, menerima banyak pengaruh dari luar rumah, mulai dari media sosial, lingkungan pergaulan, hingga teknologi yang sulit dibatasi. Karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting. Dalam Islam, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat pertama seorang anak belajar soal akhlak, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah mengingatkan agar setiap orang tua menjaga dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan. Lantas bagaimana sebenarnya pendidikan anak dalam keluarga menurut Islam? Dan bagaimana orang tua menghadapi tantangan mendidik anak di zaman sekarang? Kita bahas di Mutiara Iman kali ini. Alhamdulillah bersama saya saat ini ada Ustazah Lili Umuhanik, penyuluh agama Islam Kemenak Jember. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih tetap cantik dari terakhir kali ke sini. Terima kasih sudah berkenan kembali di Mutiara Iman. Ustazah, tema kita begitu dekat rasanya. Dalam kondisi hari ini, kita lihat orang tua merasa tantangan mendidik anak itu lebih kompleks dibandingkan dengan zaman dulu mungkin. Karena anak sudah hidup dari lahir dengan gadget yang super canggih, media sosial, dan banyak sekali pengaruh dari luar. Lantas sebenarnya seberapa penting peran keluarga sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak? Ustazah Lili. Ya. Pada zaman sekarang ini, terutama kami dan semua orang tua lagi gelisah. Karena di zaman digital seperti ini, seringkali di dalam keluarga terjadi sebuah tragedi kecil, akan tetapi semua itu awal dari permasalahan rumah tangga yang mana mungkin pola didik, pola asuh orang tua yang mana kurang memperhatikan hak-hak anak, dan orang tua juga kurang memperhatikan kewajiban sebagai orang tua. Kita perlu sadari bahwasanya seorang anak itu tidak hanya butuh materi, akan tetapi anak ini butuh kehangatan di dalam sebuah rumah tangga, yang mana anak ini bisa kerasan di rumah dan bisa nyaman jika kumpul dalam keluarga, sehingga menjadikan keluarga itu bisa menuju keluarga yang yakni baiti jannati, atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang seperti diimpikan banyak orang. Nah, peran orang tua ini sungguh besar di dalam keluarga, utamanya mendidik anak-anak. Karena di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu artinya peran orang tua sangat utama dan mempunyai peran ganda. Artinya di samping orang tua ini melakukan kewajibannya sebagai orang tua, juga harus dapat melindungi keluarganya, yakni dari pergaulan atau perilaku yang tercela. Artinya biar anak kita atau keluarga kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang tercela. Nah, pemirsa Mutiara Iman yang berbahagia, ku anfusikum wa ahlikum nar. Tentu untuk menyelamatkan keluarga kita butuh keteladanan seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Karena sekali lagi, anak ini tidak butuh dengan nasihat atau ocehan, akan tetapi butuh keteladanan yang harus mereka tiru.
Artinya kebanyakan anak itu suka langsung melihat prakteknya, tidak banyak omong. Nah, anak-anak sekarang kan gitu, percuma ya, misalnya saya sebagai ibu ngomong akan tetapi omongannya itu tidak konsisten. Artinya selalu mengandalkan emosi doang. Padahal seorang anak ini butuh betul keteladanan dari keluarga agar mereka itu bisa nyaman dan nyaman, terutama di zaman digitalisasi ini. Jadi jangan merasa puas, jangan merasa lega jika anak kita ini nggak suka keluar, sukanya di dalam kamar, nggak suka bergaul. Nah, jangan puas dengan perilaku anak yang seperti ini, karena di zaman digitalisasi ini, walaupun sendiri, ya, itu bisa atau dapat melakukan sesuatu hal yang maksiat. Makanya kita sebagai orang tua harus cerdas dan cermat untuk selalu mengawasi anak-anak kita. Di zaman digitalisasi ini tentu kita tidak boleh istilahnya menjauhkan anak dari pergaulan, misalnya tidak boleh main HP. Tidak harus begitu. Anak kita beri kebebasan. Akan tetapi anak kita juga kita beri yakni yang namanya suatu ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam keluarga kita. Misalnya, kamu boleh main gadget. Akan tetapi kalau sudah waktunya sholat, kalau sudah waktunya makan, ya, itu harus kita tinggalkan. Nah, sekali lagi pendidikan yang diberikan kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak. Akan tetapi sebagai orang tua memberikan peluang bagi anak untuk berinovasi dan berimajinasi agar anak ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi ada ruang tetapi juga ada batasan di sana ya. Orang tua tentunya perlu hadir dengan kondisi anak di era zaman apapun, kita harus menerima tantangan tersebut begitu ya Ustazah. Nah, soal tadi disinggung bagaimana anak itu sebenarnya perekam yang hebat. Karena kalau misalkan orang tua mau bicara apapun, sebaik apapun, tetapi jika itu terbalik dengan bagaimana realita yang mereka lakukan, anak akan justru lebih mengikuti bagaimana perilaku orang tua begitu ya, daripada apa yang mereka ucapkan walaupun baik. Nah, seberapa besar sebenarnya anak ini bisa menjadi perekam oleh tingkah laku orang tuanya? Kita akan ulas di segmen berikutnya, Ustazah. Dan saudara, jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali.